Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024. Terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 18. Dan bacaan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 6. Diikat oleh topik atau tema, kamu adalah surat Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, hamudo surat ni Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Khotbah kita dari ayat 14 sampai 18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024, terambil dari Markus pasal 16 ayat 14 sampai 18, dihubungkan dengan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Saudara, Markus pasal 16 ini berisi informasi tentang peristiwa kebangkitan Yesus, penampakan dirinya, pesan penyuruhan, dan pemberian mandat, kuasa, dan perlengkapan bagi orang-orang yang melaksanakan pesan penyuruhannya. Pada perikop Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 diberitakan 3 kali Yesus menampakkan dirinya sesudah peristiwa kebangkitannya dari kematian itu. Pertama, penampakan diri Yesus khusus kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Selanjutnya, Maria Magdalena memberitahu perjumpaannya dengan Yesus itu kepada murid-murid. Tetapi murid-murid yang mendengar kesaksiannya itu tidak percaya akan berita itu. Kedua, kepada 2 orang murid Yesus. Ketika kedua orang murid Yesus ini dalam perjalanan keluar kota. Selanjutnya, kedua murid ini juga memberitahukannya, mengabarkannya, memberitakannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi teman-teman dan murid-murid yang lain itu pun tidak juga percaya. Dan ketiga, kepada ke-11 murid-murid Yesus di saat mereka berada di suatu rumah sedang makan bersama.
Saudara, khusus dalam perikop khotbah kita mulai dari ayat 14 sampai 18 ini, Injil Markus menyebutkan apa yang dilakukan dan disampaikan Yesus selanjutnya kepada para murid-muridnya sebelum peristiwa kenaikannya ke surga. Pada ayat 14, sesudah Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 murid-murid itu, Yesus langsung mencela ketidakpercayaan mereka terhadap berita kebangkitannya yang disampaikan baik oleh Maria Magdalena ataupun kedua murid lain yang pergi keluar kota. Lalu Yesus memberi pesan penyuruhan bagi murid-murid itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ketika memberi pesan penyuruhan ini, Yesus juga membekali mereka dengan berbagai-bagai kemampuan khusus, yakni ayat 17, kuasa dan kemampuan untuk mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru disebutkan di situ. Ayat 18, Yesus juga memberi kuasa untuk memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Demikian juga akan memiliki kemampuan untuk meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat selanjutnya, yakni ayat 19-20, sesudah memperlengkapi murid-muridnya, Yesus naik ke sorga dan murid-murid itu pun seterusnya segera menjalankan misi pemberitaan Injil itu. Saudara, isi nats khotbah inilah yang diserukan oleh topik minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Dan nats ini juga berhubungan erat dengan perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP, salah satu gereja tua di Indonesia yang kelahirannya tanggal 7 Oktober 1861. Dengan perayaan jubileum ini, semua jemaatnya didorong menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidupnya. Dan semua pendengar khotbah ini juga, apapun denominasi gereja kita masing-masing, Bapak Ibu, bawalah firman ini ke ujung bumi lewat hidupmu, lewat usaha yang kamu jalankan, lewat pekerjaanmu dan segala bentuk aktivitasmu. Karena apa? Kamulah surat Kristus yang hidup itu. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertanggihan minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024, terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 18 ini. Dihubungkan dengan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Ayat 14. Saudara, pada ayat 14 itu, yakni awal khotbah kita ini, Markus menuliskan di sini. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, ada dua kata yang dipakai oleh Yesus untuk melukiskan perilaku orang-orang yang menolak kebangkitan atau berita kebangkitan Yesus itu, yakni kata pertama, ketidakpercayaan. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani apistia, dari dua suku kata. Artinya tidak, tanpa, without. Dan kata pistos artinya percaya, menerima. Jadi ketidakpercayaan di sini berarti tidak mau menerima, anggap sepi, anggap enteng, tidak mau tahu, tidak tertarik.
Kedua, kata kedegilan hati diterjemahkan dari kata Yunani sklerokardia. Apa itu artinya sklerokardia? Juga dari dua kata. Sklero artinya hard, berat, keras, membatu. Dan kata kedua, kardia artinya hati, batiniah, bagian hidup terdalam ini. Bapak Ibu, jadi kedegilan hati atau sklerokardia ini berarti hati yang keras, hati yang membatu, sikap keras kepala yang sukar hilang, yang sudah membatu dalam batiniahnya. Nah, kedua sikap yang sangat-sangat jelek, yakni hati yang keras, kedegilan itu, dan tidak mau menerima dan anggap sepi terhadap kebangkitan Yesus inilah yang ada dalam diri para murid-murid Yesus itu. Dan inilah juga yang sangat-sangat dicela oleh Yesus pada saat perjumpaan Yesus yang pertama sesudah kebangkitannya dari kematian itu dengan murid-muridnya. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata murid-murid Yesus pun ada yang keras kepala, yang membatu, yang tidak mau tahu, yang dalam bahasa Batak Toba, orang seperti ini disebut si jogal rukung, si jogal roha, si jogal baut. Ini Bapak Ibu, oh sedih sekali kalau orang atau murid-murid Yesus sampai seperti itu perilakunya, si jogal baut. Nah, meskipun sudah bersama Yesus kurang lebih 3 tahun, siang dan malam bersama Yesus, sudah banyak pengalaman, baik pengalaman enak, pengalaman yang indah, dan juga pengalaman pahit. Ternyata mereka masih bimbang, masih ragu-ragu, masih tidak percaya kepada adanya kebangkitan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita sekarang pendengar khotbah ini? Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apakah ada di antara kita yang masih ragu akan kuasa Tuhan? Apakah masih ada di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang masuk ke kategori dalam bahasa Batak Toba tadi, si jogal rukung, si jogal roha, si jogal baut ini? Apa masih ada seperti itu? Apa ada di antara saudara yang masih menyaksikan kuasa Tuhan dalam dirimu ketika kamu dalam keadaan sakit? Masih ragu kalau Yesus mampu menyembuhkan dirimu, penyakitmu, sehingga kamu lari ke dukun-dukun, ke datu-datu, mencari jimat-jimat penjaga daging, penjaga rumah, memakai dan menyimpan-nyimpan si Bora. Jimat-jimat itu Bapak Ibu, apa masih ada? Karena sanksi dengan Yesus, dengan kuasa Tuhan menyembuhkanmu. Kalau perilaku seperti itu masih ada pada dirimu, Anda belum bisa menjadi surat Kristus. Sebagaimana seruan topik minggu kelima, sesudah Trinitas ini, oh belum bisa Bapak Ibu, belum. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara yang adalah para hamba-hamba Tuhan, yang adalah para halado, penerima tahabisan gereja, pemangku jabatan gereja, apakah pendeta, sintua, bibelfro, diakones, para halado, dan sebagainya? Apakah ada di antara saudara termasuk si jogal rukung, si jogal roha, si jogal baut yang masih sulit percaya kepada kuasa Tuhan? Apakah saudara masih suka menantang kebijakan pemimpin-pemimpin jamaatmu? Masih suka bikin gaor rusuh saat-saat sermon? Jika demikian, Anda juga belum bisa menjadi surat Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati-hatilah kita semuanya, baik pemangku jabatan maupun jemaat biasa. Banyak yang membuat kita ragu, bimbang, dan tidak percaya kepada kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu. Banyak yang membuat rusak iman kita, membuat kita tidak percaya, membuat hati kita degil, Bapak, Ibu, sebagaimana Yesus bilang di sini, gabe har hapor siauta namar Tuhanon, namar huriaon. Bisa saja karena pengaruh ekonomi rumah tangga kita yang selalu terpukul. Terjadi permasalahan anak-anak yang belum ada yang nikah, belum punya cucu. Sakit penyakit terus menimpa, tidak kunjung sembuh-sembuh pada diri kita, anak-anak kita, suami ataupun istri. Nah, awas Bapak Ibu, dan hati-hatilah agar jangan ikut kita dicela, dihardik, dipicang, dimarahi oleh Yesus seperti murid-muridnya disebut oleh Yesus di sini, orang yang tidak percaya, orang yang hatinya degil, si jogal rukung,
Nah, jaga hita madirita, Bapak Ibu, bulus marohata. Bulus marohata maka porsia Yesus. Bertahanlah dalam iman kita. Terus percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Agar kita menjadi surat-surat Kristus. Sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis ini. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, orang yang sudah bertemu Yesus terpanggil menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Saudara, segera setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, dia langsung pergi memberitakan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami, yakni bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Meskipun para murid-murid yang mendengar kesaksiannya itu tidak percaya. Demikian juga setelah kedua murid-murid yang pergi keluar kota bertemu dengan Yesus, dan mereka juga langsung melaksanakan mandat penyuruhan itu kepada murid-murid lain. Meskipun murid-murid lain itu kenyataannya tidak percaya terhadap kesaksian kedua murid itu. Nah, dari pengalaman ketiga orang ini, yakni Maria Magdalena dan dua orang murid Yesus itu, kita simpulkan bahwa orang yang sudah bertemu dengan Yesus, orang yang sudah percaya akan kuasa dan kebangkitan Yesus, mereka akan selalu harus bersaksi tentang Yesus Kristus itu. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah panggilan, inilah jauh-jauh undangan bagi kita semua, yakni untuk melakukan seperti yang dikerjakan oleh ketiga orang dalam khotbah ini. Maria Magdalena dan dua orang murid itu pergi mereka bersaksi, pergi mereka untuk memberitakan apa yang sudah mereka lihat. Dan ini juga panggilan bagi kita, supaya kita mau pergi memberitakan apa yang sudah kita dengar, sudah kita lihat, sudah kita baca, sudah kita alami bersama Yesus sepanjang hidup kita ini. Pasti kita juga sudah banyak mengetahui itu, sudah banyak mendengar, membaca tentang Yesus, sudah banyak mengetahui dan mengalami perbuatan-perbuatan Yesus itu. Sudah kita alami ini Bapak Ibu. Bahkan kita sudah banyak menerima, menikmati pemberian-pemberian berkat-berkat dari Yesus. Toh nunga gudang natapar saulihon sian Yesus yate. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Maukah kita sekarang menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus dalam diri kita itu kepada orang lain? Kalau dahulu pemberita-pemberita Injil yang datang ke daerah kita masing-masing berasal dari luar negeri, nah sekarang kitalah yang diutus oleh Yesus menjadi saksi untuk memberitakan tentang Yesus, tentang Injil, tentang firman, tentang kebaikan-kebaikan Allah. Memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus lewat kesaksian kita, tidak harus pergi ke negeri orang, kepada suku-suku, ataupun kepada agama-agama kepercayaan-kepercayaan lain. Oh, tidak harus seperti itu pemberitaan Injil. Kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah di tempat kita berada, di tempat kita bekerja, di lingkungan di mana kita berdomisili, baik kepada orang yang satu iman, satu agama, satu kepercayaan dengan kita, ataupun bukan kepada orang yang satu agama dengan kita. Nah, bersaksi tentang Yesus tidak hanya sekedar memberitakan atau mengajarkan isi-isi Alkitab, mengajarkan narasi-narasi tentang Yesus, ataupun memberitahukan pengajaran-pengajaran Kristen supaya orang jadi Kristen. Oh, tidak harus seperti itu. Tetapi kita bisa bersaksi lewat kehidupan kita yang bisa dilihat oleh orang, lewat kebaikan-kebaikan kita, keramah tamahan kita, keterbukaan hati kita untuk menolong orang lain sesama kita, dan sebisa kita Bapak Ibu. Nah, lewat aura wajah pun sudah membuat orang tertarik bergaul dengan kita. Itulah yang dilihat, yang dibaca, yang diperhatikan orang lain. Itulah cara kita bersaksi dalam hidup ini. Jadi hidup kita inilah surat-surat Kristus yang bisa dibaca orang. Sebagaimana topik minggu ini, kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, para saksi Kristus dihadang berbagai tantangan dan rintangan. Saudara, ketika Maria Magdalena memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus, demikian juga ketika kedua murid yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu juga pergi memberitakan Yesus yang bangkit itu kepada murid-murid lain,
Nah, pemberitaan mereka ditolak oleh murid-murid itu. Mereka tidak mempercayai isi pemberitaan dari ketiga orang yang memberitakan berita Injil ini. Meski kita tidak mau menyalahkan ketiga pemberita Injil ini, tetapi dapat dikatakan pelayanan mereka bertiga gagal, Bapak Ibu, karena tidak berterima di hati pendengarnya. Gagal. Mereka tidak berhasil membuat orang lain mau percaya, karena orang lain, yakni si penerima berita itu tadi, si Jugal Rukung semuanya, si Jugal Roha, si Jugal Baut, mereka sulit percaya kepada kuasa dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara, apa yang dapat kita lihat dari kenyataan ini, Bapak Ibu? Ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemberita Injil, oleh saksi-saksi Kristus. Di saat kita menyampaikan kabar sukacita tentang Kristus ini faktanya. Banyak yang menilai kita tidak wajar, bahkan mencap kita tidak pantas, menyambut kita sinis, menilai kita negatif thinking. Bahkan ada saja orang yang menyebut kita orang-orang sinting, Bapak Ibu. Bermulut besar, si gajang bila bahkan kita disebutkan, dan sebutan-sebutan lain yang kotor. Dan malah bisa saja ada orang atau kelompok yang keberatan dan mengadukan kita sampai pada penguasa-penguasa setempat. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kenyataan daripada pemberita-pemberita Injil itu. Nah, tetapi jangan cepat kita berkecil hati dan menghentikan kesaksian-kesaksian kita. Oh, jangan. Meski banyak yang mungkin saja menolak kesaksian kita, menolak khotbah-khotbah kita dengan mencapnya tidak bermutu, mencapnya abal-abal, bahkan melihat kita sinis. Jangan pernah putus asa dengan fakta seperti itu. Firman yang kita sampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan di setiap permulaan khotbah yang saya share di YouTube ini berdasarkan Yesaya pasal 55 ayat 11. Oh, firman Tuhan yang kita sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada saatnya nanti di waktu tertentu apa yang kita khotbahkan dan kita saksikan itu akan mengeluarkan buahnya, akan berhasil meskipun kita harus sabar menunggunya. Makanya jangan pernah berhenti menjadi saksi Kristus. Jangan surat Kristus yang pada wajah kita, pada tubuh kita, pada hidup kita ini menjadi kabur, menjadi buram, menjadi hitam pekat. Oh, jaga dan pelihara hakikat diri kita sebagai surat Kristus. Karena kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Sebagaimana pesan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran keempat, manfaatkan perlengkapan kuasa Tuhan dalam pelayanan. Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Oh, tidak hanya sekedar menyuruh. Tetapi berikut dengan pesan penyuruhan untuk pergi itu, maka orang yang disuruh itu juga pasti harus terlebih dahulu menerima perlengkapan-perlengkapan kuasa untuk melakukan berbagai-bagai perkara besar. Sebagaimana ayat 17, ayat 18. Ya, kita lihat di sana, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Orang yang disuruh Tuhan itu berkuasa memegang ular. Dan sekalipun harus minum racun maut, kata Yesus di sana, tidak akan pernah mendapat celaka. Ketika meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Oh, Bapak Ibu, begitu hebatnya, luar biasanya perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita lihat dalam pesan penyuruhan ini, Tuhan memberi kesempatan bagi orang percaya itu menjadi mitra kerja Allah dalam memperluas jangkauan misi keselamatan dari Yesus Kristus itu di tengah kita, mitra dari Allah, Bapak Ibu. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, maukah kita ikut serta bergabung dengan tim Allah sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia ini untuk mengemban tugas yang tidak mudah ini? Maukah tugas ini bukan hanya diemban oleh para pemangku jabatan gerejawi, partohonan, penerima tahbisan gerejawi saja, Bapak Ibu? Kita semua diutus oleh Tuhan, setiap orang percaya. Jangan pernah menolak. Jangan buat alasan-alasanmu. Jangan menjadi si Jugal Rukung, si Jugal Roh, si Jugal Baut.
kita Bapak Ibu yang menolak menjadi mitra kerja Tuhan. Jangan. Meski misi ini sangat berat dan sulit, tetapi percayai bahwa kepada orang-orang yang disuruh Tuhan itu selalu diperlengkapi, dibekali, diisi terlebih dahulu dengan kuasa Tuhan. Jangan andalkan dirimu, kekuatanmu, kemampuan, pikiranmu. Iblis lebih hebat daripada itu semua. Jangan andalkan itu, tetapi andalkanlah kuasa Tuhan yang memberi kita perlengkapan rohani itu. Dengan perlengkapan dan berbagai kuasa dari Tuhan ini, maka pesan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat di Kristus akan berhasil. Kamu tunjukkan, kita tunjukkan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah pertanggihan minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024 dari Markus pasal 16 ayat 14-18 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempercayai bahwa kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu kelima sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kepada kami diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi mitra Allah sebagai pekabar-pekabar Injil, sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah melihat betapa sulitnya pekerjaan ini, tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kami. Bahkan memperlengkapi setiap orang percaya untuk mengemban misi ini, supaya kami memberitakan firman-Mu lewat hidup kami, lewat kemampuan kami di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah komunitas masyarakat di mana kami berada. Kuatkanlah kami Tuhan, mampukanlah kami menjadi saksi-saksi dan surat Kristus itu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.